Ulang, yuk. Yuk, 1. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan Cin. Libat, main aku pada Terus soal untuk rekan-rekan Cin, nanti kita akan membuat sesuai dengan metrik ya teman-teman ya. Jadi di metrik itu kalian bisa lihat konten C6 di nomor 38. Nah, silakan ketika membuat LGD atau LR, teman-teman harus berpijak pada skor 4 dulu karena itu merupakan salah satu contoh ideal yang bisa memaksimalkan LED kita. Jadi kalau misalnya bermuara di 3, teman-teman otomatis bisa jadi 2 atau bisa jadi 1. Tetapi kalau 4 mungkin saja hanya turun di 3. Makanya itu teman-teman C6 silakan masuk ke scoring 4, di mana pemenuhannya adalah perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. 4 aspek itu apa? Ini dia sumber daya manusia, pengembangan industri, pengembangan jurusan, penerapan metode. Terus kita cari ini di mana? Nah, teman-teman sudah dikirimi oleh koordinator yang bernama Romo Mangku dengan panduan yang pasti ya teman-teman. Nah, di teman-teman bisa lihat di sana di ini dia. Teman-teman Cina itu kerjaannya sangat banyak. Mohon dibantu Romo Mangku untuk memaksimalkan ini karena teman-teman tidak ada LKPP. Itu beratnya di lab itu teman-teman akan membuat secara spesifik semua terkait deskripsi. Otomatis memerlukan kolaborasi yang tinggi. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti akan dibantu oleh anggota beserta tim pengembangan bahasa. Di sana teman-teman cukup memuat tentang bagaimana membuat deskripsi. Contoh, mari kita lihat layar. Nah, mungkin teman-teman di koordinator sudah tahu bagaimana cara membuat lab. Pertama, teman-teman silakan atur deskripsinya. Silakan kopas-kopas yang menjadi panduan teman-teman, misalnya PAUD ataupun pasca sarjana atau yang lain boleh. Nah, di posisi itu teman-teman akan melihat seperti ini uraiannya. Nah, ini kan sekedar deskripsi saja. Salah satu langkah kerjanya adalah teman-teman ketika mengejawantahkan deskripsi, mohon disertakan satu orang Romo boleh kira-kira siapa yang bertugas untuk LED. Silakan tugaskan satu orang untuk konsentrasi ke LED karena di C6 mungkin semuanya LED ya. Jadi koordinator sendiri yang bertugas dan siapkan satu orang untuk menginput daftar bukti fisik. Contoh, mari kita mulai. Ketika nanti teman-teman mendeskripsikan seperti ini contohnya. Nah, di sini kan ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan dan lain sebagainya. Teman-teman mencatat di sana. Jadi tadi saya sudah pesan juga kepada Romo Mangku bahwa membuat satu draft yang disebut draft bukti fisik. Di sana berisikan nomor, nama bukti fisik, kemudian keterangan. Jadi nanti boleh teman-teman di sana cek, misalnya di deskripsi teman-teman ada di sana menyatakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, teman-teman harus punya peraturan itu. Jadi nanti cara membuatnya adalah 1 C6.01. Jadi ketik ini Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di posisi itu teman-teman bukti fisik pertama adalah 01 ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di mana mencari? Teman-teman bisa mencari di internet. Tetapi kalau untuk bukti kampus, teman-teman bisa nanti akan disediakan berupa Google Drive. Di sana akan diberikan 9 folder untuk kriteria masing-masing dan ada folder ke-10 yaitu tentang
visualisasi tentang profil. Kemudian di folder ke-11 itu akan ada folder lain-lain. Di folder lain-lain itu isinya adalah semua peraturan yang ada di lingkup staf negeri untuk ukuran Singaraja. Jadi teman-teman silakan tautkan ataupun copy ataupun masukkan ke Google Drive masing-masing. Semua teman-teman yang ada di koordinator bisa mengakses ataupun anggota bisa mengakses Google Drive itu. Jadi itu akan dijadikan tolak ukur kita untuk membuat lab nanti, menunjang lab. Nah, oke, masuk kita ke konten C6 secara lebih spesifik. Teman-teman dalam membuat lab, mohon diperhatikan indikator pemetaannya. Semisal, kalau tadi sudah membuat tentang 4 aspek, yang pertama penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan lain sebagainya ini, itu ada harus dijawab di di LTD teman-teman. Misal tentang SDM, nah di sini misal ini kan bola pasca ini. Nah di sana ada konten mengenai SDM yang masuk di sana. Nah seperti ini kan pengelolaannya ya. Ada di sana perkuliahan, ada di sana penyelenggaraan. Mungkin ini menjawab subdomain pemetaan yang ini penerapan, pengembangan ataupun konten di ini di mekanisme pembelajarannya, ya kan? Di sana ada pendidikan, jadi mekanismenya itu ada di penyelenggaraan, jadwal kuliah ini dipetakan. Tapi ini kan baru fase saja. Nanti akan lebih up lagi untuk lembaga. Jadi ada lembaga studi ya teman-teman. Kalau di universitas teman-teman C6 itu lebih bersahabat dengan pedoman studi. Kalau pedoman studi yang terbaru, mohon teman-teman, kan ada yang lama dan yang terbaru. Lihat yang terbaru. Kalau misalnya yang terbaru itu sudah memetakan jadwal kuliah dan lain sebagainya, silakan fokus di sana. So kopinya di mana cari? Silakan hubungi pembuat dari pedoman akademik, biasanya di P2N ya. Kemudian mengenai jam kuliah, silakan dicek di sini tata tertib itu harus ada. Nanti teman-teman membuat 2 layar. Satu layar panduan seperti Pak Sendi kan digunakan sebagai panduan misalnya. Kemudian satu layar lagi deskripsi kerja teman-teman, lembar kerja teman-teman. Jadi nanti sub domain dari posisi lab ini silakan sesuaikan isi-isinya. Dan ingat dalam hati-hati dalam parafrase, sehingga di posisi itu mungkin ada nilai-nilai tentang prodi-prodi masuk di sana, berarti berbicara tentang institusi. Hati-hati karena sering ditemukan. Kemudian di ranah kebijakan ini sama teman-teman, semua berbasis multivisi. Dan biasanya dari kriteria 1 sampai kriteria 9, karena kebijakan itu sama, wajib sama. Karena di posisi itu ada renstra yang notabene nomor dan lain sebagainya sama. Jangan berpatokan kepada prodi, berpatokan kepada lembaga. Kemudian ada surat keputusan juga di sana tentang strategi capaian pembelajaran. Nah ini dia tentang pengelolaan yang menjawab tadi kriteria pengembangan kurikulum. Nah di sini di indikator E64A tentang kurikulum sudah dijawab. Di sini dipetakan bahwa strategi isi pengembangan kurikulum itu dimulai dari dokumen standar isi. Jadi teman-teman harus mempunyai ini ya teman-teman yang bisa tentang standar isi, implementasi kegiatan bersama kurikulum dan lain sebagainya. Nah juga bersahabat dengan manual mutu SPNI. Jelas di sana karena kalau pendidikan sudah dianggapnya adalah SPNI. Nah di posisi itu teman-teman silakan sudah jawabkan dengan cantik bagaimana mengelola kurikulum itu sendiri, sehingga nanti teman-teman bisa menjawab indikator-indikator yang sudah dipatenkan di sini. Misal seperti penyediaan sumber daya manusia, bagaimana sumber daya manusia yang ada di lapangan ataupun dosennya berapa orang di setiap konten, di setiap prodi. Nah, terus bagaimana keterampilan untuk kegiatan kemasa kimianya, misalnya sekarang daring, otomatis dosen-dosen sudah menguasai di bidang teknologi. Jadi kurikulumnya juga dibasiskan kurikulum berbasis IT seperti itu.
Jadi strategi-strategi itu yang kita bisa gunakan untuk membuat keterbaruan dari kebijakan tentang kurikulum di C6. Nah, oleh karena itu strategi cerdas harus dipentingkan juga. Bahwa teman-teman C6 di sana memberikan keterangan yang fakta real bagaimana pembelajaran kita hari ini ataupun pembelajaran kita di musim ini seperti itu. Jadi kalau misalnya belajar daring itu platformnya apa saja, kemudian SDM kita sudah menguasai belum, terus bagaimana evaluasinya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering melakukan ini dengan maksimal di kegiatan keseharian, namun deskripsi dari penulisan kita sesuaikan juga. Jadi nanti teman-teman boleh silakan, tidak hanya 2 atau 3 platform, mungkin banyak ya. Ada LMS, ada Moodle. Kemudian beberapa mungkin teman-teman yang bisa mem-break-up lembaga kita. Nah, di sisi lain juga teman-teman boleh nanti strategi kita yang paling penting sekarang adalah satu, teman-teman berpacu pekerjaannya dengan ini pemetaan indikator sub penilaian. Ini pemetaannya. Nanti teman-teman akan diberikan oleh koordinator untuk memenuhi ini. Silakan koordinator bagi sub-sub ini dengan cara satu, teman-teman memenuhi indikator. Misalnya siapa yang bertugas memenuhi indikator A, B, 6, cari di sana di lab sendiri, kira-kira sudah menjawab belum pertanyaan dari lab ini, dari indikator ini. Misalnya ini perkembangan industri, jadi kurikulum yang teman-teman jawabkan di lab itu sudah menjawab perkembangan industri sekarang, itu misalnya. Jadi nanti jawabannya itu mohon di-bold, dihitamkan ataupun diberikan warna lain boleh. Jadi nanti asesor akan menanyakan seperti ini teman-teman. Pertama, bagaimana perguruan tinggi Bapak apakah sudah memenuhi atau memiliki kebijakan terkait dengan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. Oh sudah Pak. Aspek pertama yaitu penyediaan sumber SDM yang memiliki atau bisa mengantisipasi kebutuhan saat ini. Contohnya ada di lab di halaman sekian dengan bukti visi ini. Jadi di posisi itu indikatornya jelas, bukti visinya juga jelas. Nah seperti itu. Kemudian apakah kurikulum Bapak sudah mengikuti perkembangan industri sekarang? Sudah, dengan mengadopsi kurikulum berbasis IT seperti itu bisa. Nah itu direjawarnakan dimodifikasi dan dikreasikan di LED dan kemudian dengan bukti visi yang sudah awal yang perkenalkan tadi. Nah begitu kira-kira teman-teman di Cina, mudah-mudahan bisa bekerja maksimal dan tolong rombonganku di backup sehingga nanti kalau dia pas bisa kita berikan doping. Teman-teman, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bli Putu Suwardipo atas arahannya. Nanti saya akan bagikan informasi ini kepada teman-teman di C6. Semoga bisa maksimal mengerjakannya. Terima kasih Bli Putu dan teman-teman semuanya. Berada. Kok iya sih? Salah. Ya.